Mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah malam gitu ya. Tadi Mas Radyo sudah woro-woro mau duluan katanya. Monggo mungkin bisa sedikit memberikan pengantar gitu Mas. Motivasinya apa sih? Saya juga tertarik, kenapa Mas tertarik memfilmkan ini gitu. Ini juga menarik ini. Tema-tema seperti ini gitu. Tapi sayangnya kok terlalu pendek gitu ya. Kalau bisa sejam atau setengah jam biar rame sedikit gitu kan. Dan ini kayaknya kok terakhirnya saja gitu. Akan lebih baik misalnya katakanlah dari awal ada sedikit cerita dari Dania misalnya gitu ya. Motivasinya apa, kenapa, terus sedikit preview di sana gitu. Mungkin silakan Mas. Film ini itu saya pengen menjelaskan aja secara teknis, ini film yang panjang banget sebenarnya Pak prosesnya, karena dari tahun 2017 kebetulan badannya dievakuasi sampai tahun 2019 itu prosesnya. Jadi kalau kita sebenarnya bebas berkarya itu bisa kita nonton bareng seminggu kali, karena itu footage-nya banyak sekali. Jadi itu yang istilahnya secara teknis yang mungkin banyak sekali kekurangan, tapi yang pengen saya ceritakan di sini sebenarnya adalah bahwa dari proses yang panjang itu pengen mencoba untuk bagaimana mengungkapkan narasi tentang sebenarnya ada apa sih kenapa kok banyak orang yang berangkat hijrah ke sana. Dari tahun 2017 sampai 2019 kebetulan kok menemukan fakta bahwa ini berangkatnya orang sana itu bukan hanya motivasinya karena menjadi kombatan kali ya. Ternyata ada proses bahwa ditemukan hubungan relasi di keluarga yang buruk, yaitu ketika Dania usia 17 tahun, masa pubertas dia, hanya diskusi dengan bapaknya itu kurang. Bapaknya terlalu sibuk gitu. Jadi sebenarnya yang perlu saya sampaikan, mohon maaf nih agak bergetar nih, karena emosional tadi sebenarnya. Jadi saya seorang bapak ya. Jadi sebenarnya yang pengen saya sampaikan di film ini adalah ini refleksi saya sebagai seorang bapak kepada anak saya, bagaimana saya harus menciptakan bonding yang baik. Karena ternyata ya saya berkaca dari Dania nih loh, ya Allah kok bisa seperti itu. Orang berangkat ke suatu hal yang orang nggak nyangka, hanya gara-gara faktor hubungan yang kurang baik. Jadi kalau saya mungkin bahasa saya nanti terlalu muluk-muluk Pak, kalau misalkan ini versi saya. Sebenarnya Dania lebih paham banyak tentang proses hidupnya. Saya hanya berusaha bagaimana mengcapture semua permasalahan Dania itu lewat sebuah karya audiovisual yang prosesnya benar-benar sangat panjang, sangat menyita waktu, sangat butuh effort yang gede. Dan yang paling utama Pak, alhamdulillah si Mbak Dania ini mempercayakan ke saya untuk mau untuk dijalankan gitu ya. Diikuti. Oh iya. Karena dari tahun 2017 evakuasi, 2018, 2019 kita ikuti sampai tidurnya barangkali ya. Film ini namanya kita bisa bilang emosional jurnalistik. Karena kita pada proses observasi yang panjang dan kita berusaha proses pendekatannya bukan seperti interogasi, tapi berusaha menciptakan bonding yang baik atau silaturahmi yang baik dengan Dania dan keluarganya. Saya sekali lagi terima kasih buat Dania juga yang mau mempercayakan statementnya di depan kamera. Gitu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Atas izin Allah bisa duduk bersama teman-teman semua. Alhamdulillah tadi udah nonton sama-sama cuplikan ya sedikit gambaran cerita bagaimana saya dan keluarga berangkat dan bisa kembali lagi atas izin Allah, pertolongannya bisa kembali dan berkumpul bersama teman-teman semua. Mungkin biar agak lebih jelas detail di awal, mungkin kan tadi saya udah sempat ngejelasin bagaimana saya sempat inspirasi dari ketika saya mulai main medsos ya. Main medsos itu sekitar umur SMP, zaman-zamannya Facebook, alay-alay dan sebagainya. Kemudian saya melihat foto teman sekolah saya yang lama, dia pakaiannya ya secara pakaian itu bagus lah, anggun, berpakaian panjang-panjang. Saya sebenarnya juga dulu pakai kerudung gitu maksudnya, tapi masih ada kayak unsur juga masih ada disuruh, belum pengen banget gitu kan. Ya udah, terus akhirnya dari situ saya tergerak itu hijrah secara
secara spiritual, enggak fisik di luar maksudnya ya, hijrah secara pakaian gitu. Tapi masih campur aduk, maksudnya masih suka bandel juga di sekolah, masih suka ribut-ribut di kelas, jadi ya masih setengah-setengah lah hijrahnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saya pun mulai tergerak membaca buku-buku kisah para sahabat, kisah Nabi. Maksudnya sebenarnya buku-buku sejarah itu sudah lama ada di rumah, tapi saya baru membaca dengan detail buku yang tebal-tebal itu. Selain dari buku-buku itu, saya juga mulai belajar baca-baca artikel-artikel Islami yang masih tahapnya tuh nggak sampai kayak tahap jihad, belum ada sampai situ. Saya pernah baca enggak. Belum sampai ke situ. Saya baca di internet, paling hasil share kan. Kalau di Facebook itu suka ada yang kayak fanspage orang share. Jadi siapapun kita temenan sama siapapun kita bisa baca, paling seputar perempuan, pakaian, sholat, sedekah dan lain-lain saat itu. Ketika saya seiring berjalan waktu saya baca kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, saya mulai ngebandingin nih bagaimana kehidupan antara Nabi dan juga kehidupan saat ini gitu di Indonesia. Saya lihat, karena saya punya TV, saya lihat berita-berita kok keadilan kok apa ya, tidak ada adanya ketidakadilan gitu. Saya sederhana aja sebagai anak sekolah waktu itu melihat nenek-nenek yang nyuri ayam atau coklat kok dihukumnya kayak lebih berat, sedangkan koruptor kok dihukumnya ya dikit banget gitu. Nah, di sini saya melihat ada ketimpangan kok seperti ini ya, sedangkan di zaman Nabi penuh keadilan dan sebagainya. Kemudian ini juga udah mulai masuk SMA sih, baca-baca itu cuma masih masih campur juga, maksudnya secara kayak sikap saya pun masih gaul, suka ribut, teriak-teriak di kelas gak jelas kayak gitu juga, masih aktif banget lah gitu. Guru ngapain? Kayaknya habis. Bacanya. Guru ngapain? Saya pokoknya selalu aktif gitu kan, suka ribut sampai teman-teman agak kesal. Naik ke kelas 2, tepatnya 2014 waktu itu, kan dunia dihebohkan dengan kabar khilafah ini di Irak dan Suriah. Saya pun juga pertama kali mengetahui kabar ini dari kerabat saya, paman saya. Dan paman saya pun mengetahui juga dari internet, karena waktu itu kan viral ya di internet. Nah, ketika saya diberitahu oleh kerabat saya, masa sih ada khilafah lagi, yang saya pahami saya kira itu udah dulu banget, nggak ada lagi gitu. Ya udah, saya kepo dong. Saya cari tahu lagi. Cari taunya ujungnya di internet lagi, Facebook yang awal saya cari gitu dari platform Facebook. Di Facebook itu saya bertemu tadi yang udah saya ceritakan, fanspage namanya Diary of Muhajirah. Saya mulai ikutin bagaimana kehidupan dia selama di sana. Dia suka share pengalaman, fakta-fakta di khilafah Islamiyah lah sebutannya. Nah, ketika dia dihapus di Facebook, lari ke platform namanya Tumblr. Saya lari juga ke Tumblr, di situ lebih banyak lagi orang-orang yang sudah hijrah ke sana dan membagikan pengalaman mereka, testimoni, kehidupan, artikel Islami dan sebagainya. Ada 3 fanspage yang waktu itu, 3 akun di Tumblr, dan apa saja yang saya temui itu selain dari bagaimana kehidupan mereka yang mereka klaim sebagai kehidupan zaman Nabi dan para sahabatnya menggunakan Quran dan Sunnah. Kemudian mereka membagikan artikel tentang wajibnya berhijrah bagi seorang muslim. If you want to be a true muslim, you have to do hijrah gitu kan. Dan pokoknya kita bakal dapetin ya surga dunia dan akhirat. Saya yang nggak paham banget agama, melihat mereka membagikan narasi menggunakan ayat-ayat, dalil-dalil, ya saya percaya begitu aja gitu. Karena saya berpikir nggak mungkin lah, masa sih mereka bohong menggunakan dalil-dalil seperti itu. Bahkan ayah saya sendiri, bunda saya ngasih nasihat ke saya, nggak mau saya dengerin. Saya melihat mereka tahu apa sih soal agama, mereka semua sibuk dengan urusan mereka masing-masing gitu. Itu saya kelas 2 kelas 2 SMA 2014-2015. Ditambah lagi ada berita yang viral mengenai 3 orang Britania, orang Prancis yang hijrah ke sana di umur 15 tahun, 16 tahun. Itu makin lah, ini anak muda udah pada hijrah, saya kapan gitu. Nah, di awal 2015 itu saya mulai kayak aduh, pokoknya harus segera nih gitu, harus segera hijrah. Karena setelah saya membaca semua bahan-bahan, foto, video itu saya nggak bagiin ke diri sendiri, nggak cuma buat diri sendiri, saya bagiin juga ke keluarga inti.
Jadi ini perlu ditekankan, saya lebih fokus ke keluarga inti. Saya nggak mengajak seluruh anggota 26 orang, nggak, karena ada peran paman saya, peran keluarga yang lain. Jadi saya fokus untuk mengajak keluarga inti saya gitu. Ini perlu ditekankan. Kemudian kan cuek aja gitu, orang tua nggak peduli. Saya udah share ini itu, saya bilang saya mau keluar dari sekolah karena biar fokus ke sana, tapi mereka nggak peduli juga. Makanya tadi akhirnya saya bilang saya tulis surat, saya kabur dari rumah, ya untuk kayak apa yang ngancem aja biar saya bisa keluar dari sekolah gitu. Apalagi itu udah mau kenaikan kelas 3 waktu itu, anak IPA. Ya udah, ketika itu bunda ayah langsung nyari, panik. Memang saya kabur tidak sampai 24 jam, tapi kan mereka khawatir anak perempuan sendiri entah kemana nggak jelas, karena sebelumnya ini juga saya diingatkan untuk hijrah tinggal bawa badan aja gitu, dan itu nggak jelas sama sekali. Dan alhamdulillah itu ketangkep basah sama kakak saya laporin ke bunda saya laporin ke saudaranya gitu, sehingga ya udah nggak jadi chattingan dengan orang itu lagi, karena kan ngeri nanti bisa aja kasus human trafficking atau apa gitu. Disitulah orang tua ada kekhawatiran gitu, anak perempuan ntar pergi sendiri kemana. Ya udah, keesokan harinya orang tua saya langsung ngurus surat keluar dari sekolah saat itu. Jadi untuk anggota-anggota keluarga kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda untuk hijrah ke sana. Ada yang memang karena kesehatan, pendidikan, gaji yang lebih tinggi, atau dibayar hutang-hutangnya seperti paman-paman saya gitu. Bahkan saya juga ngomong ke ayah saya bahwa nggak usah takut kehilangan pekerjaan, karena di sana dijanjikan juga ada pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi gitu. Pokoknya ya yang saya dapat di internet waktu anyone can be anything gitu, mau nggak ngapa-ngapain aja pasti akan diurusi sama mereka gitu. Ya kayak kakak saya juga contohnya, beliau ikut karena ya semua keluarga pergi gitu, dia sama siapa di Batam saat itu. Adik saya juga ya mau nggak mau kan ikut gitu. Ya udah, di 2015 kita saling ngobrol beberapa anggota keluarga. Agustus 2015 kita 26 anggota keluarga itu akhirnya berangkat gitu. Nah untuk tadi yang seperti Mas Rahmat Triguna bilang, kan sujud syukur itu maksudnya saya juga sujud syukur karena yang dulu saya inginkan bisa hijrah ke negeri Syam, negeri yang diberkahi. Dulu narasi yang hadis saya percayai itu bahwa ya udah, saya ketika saya benar-benar nyampe, saya langsung sujud syukur akhirnya nyampe nih di negeri yang diberkahi gitu. Ya seiring berjalan waktu kami masuk ke asrama, melihat berbagai macam wanita-wanita dari belahan dunia. Ternyata kok agak lama-kelamaan kami menyadari agak berbeda ya dengan apa yang mereka ceritakan di awal. Mungkin hal yang kecil seperti masalah kebersihan itu tidak terlihat di sana seperti itu. Terus persaudaraannya pun juga kurang, sesama akhwat suka ada yang saling berantem. Lalu ya sama aja gitu, kayak gosip, ada yang mencuri juga. Bahkan kami juga nggak ada niatan, maksudnya niat benar-benar hijrah bukan karena untuk cinta, menikah gitu, enggak. Tapi nggak taunya pas kami di asrama pun didatengin oleh beberapa fighter gitu untuk nikah. Alhamdulillah kami bisa menolaknya gitu. Bulan-bulan kemudian juga laki-laki, ternyata ada kewajiban juga laki-laki harus berperang. Alhamdulillah laki-laki bisa menolak, walaupun sempat ya dapat didakwahin terus-terusan lah, nggak dapat kekerasan fisik, hanya dapat dakwah terus-terusan aja gitu. Alhamdulillah memang kami dapat rumah gratis dari pihak kekhilafan itu, dan kebetulan kan itu rumah susun gitu ya, kami di lantai 2. Nah keluarga yang di lantai 1, rumah yang di lantai 1 itu kosong, jadi kami sewakan untuk menyembunyikan keluarga laki-laki di bawah biar mereka nggak disuruh berangkat ke front line kayak gitu. Seiring berjalan waktu kami melihat kok banyak hal-hal yang tidak sesuai gitu, ketika tante saya juga mulai menagih janji-janji, karena memang selama ini tante saya juga sering kontakkan via Tumblr, via chatting, bahwa mereka akan janji A, B, C gitu. Tapi ketika diminta gitu, ya ada yang bilang karena nggak mau gabung dan sebagainya. Bahkan sampai akhirnya banyak mulai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dulu mereka klaim. Itu mereka klaim based on Quran dan Sunnah, tapi jauh dari kata itu. Sampai puncaknya ketika tante saya kena masalah